Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat. Baik, langsung saja sobat, kita lanjut ya. Untuk part 4 sharing info wawasan tentang power supply ya sobat ya. Power supply alat bantu kerja servis handphone, khususnya handphone gitu ya sobat. Karena kapasitas untuk power supply ini kebetulan setara cocoknya untuk handphone baik Android maupun handphone yang lama gitu ya sobat, nggak masalah. Kita lanjut ya sobat ya. Kalau untuk yang laptop, karena voltase kebutuhan konsumsi daya listriknya lebih besar, itu biasanya menggunakan ada baiknya ya sobat, seyogianya menggunakan uh, power supply yang lebih besar gitu ya sobat, yang kapasitasnya lebih besar, harganya juga lumayan sobat untuk yang laptop gitu ya. Power supply itu range-nya juga ada yang voltasenya sampai 30 volt, ampernya 5 ampere, ada juga yang lebih dari itu ya. Monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan. Kebetulan yang ini kami untuk handphone dulu ya sobat ya, untuk power supply-nya kita dengan di tera dulu ya sobat, dicek dulu untuk voltasenya yang keluar dari kabel output ini apakah sama dengan yang ditunjukkan di layar LED nomor digital ini, dan pergerakan jarum yang di voltase apakah sama gitu sobat. Karena di tera dulu, dicek dulu uh, harapannya sehingga voltasenya pas presisi untuk kebutuhan konsumsi daya listrik yang handphone sedang dicek atau di servis gitu ya sobat. Karena handphone daya mesin itu kan cukup pekat terhadap naik turunnya tegangan voltasenya, daya listriknya. Kalau listriknya terlalu besar daripada kapasitas handphonenya dari mesin komponen di dalamnya, nah itu takutnya konslet ya sobat, mesinnya rusak, mesinnya amit-amit nggak minta sobat, mesinnya jadi konslet, jadi malah rusak gitu ya. Nah itu sobat, jadi voltase ini uh, cukup ini ya sobat, cukup penting juga ya sobat untuk diperhatikan supaya sama gitu ya, antara yang keluar dengan outputnya dengan yang ditunjuk oleh panel jarum sama maupun digital ini. Nah, ini untuk multitester digitalnya sudah ya sobat. Oke ya, mantap ya. Ini naik turunnya juga beliau mengikuti ya. Untuk multitesternya juga mengikuti. Mantap ya sobat ya, ini angkanya. Oke. Kita coba di multitester analog ya sobat ya. Nah, ini kita cabut aja nih, matiin dulu di off. Oke. Kita dengan multitester yang analog sobat, apakah sama? Ya mirip dengan timbangan gitu ya sobat. Timbangan juga dicek dulu juga kilogramnya di tera gitu ya, di tera namanya ya sobat ya, supaya timbangannya itu sesuai antara yang timbangan dengan barang yang ditimbang maupun dengan petunjuk jarum maupun layar digital dari timbangan itu sama apa enggak gitu ya sobat. Nah, itu di tera dicek. Ini juga sama sobat, multitester juga power supply juga sama ya sobat ya, kurang lebihnya dicek dengan multitester juga. Nah, ini yang analog. Nah, ini posisi off ya sobat, kita ke DC sumpah menit 30 12 30. Nah, ini volt DC. Nah ini ya sobat, 4,1 kan, ini kan sebentar sobat, volt DC. Nah ini sobat di sini ya, benar ya, DC volt. Kita coba. Oh kalau yang bawah ini ampere ya sobat, DCA ini yang 12 ini ampere. Kalau yang voltase yang atas yang 300 505 gitu ya. Nah kita coba turun, naikkan sobat, naik di angka 10. Ini 10 voltase ya sobat, di sini 10, ini 10, ini 10, ini juga di angka 10 100 ini ya sobat. Mungkin ini mikro voltase, voltase dalam satuannya 100 itu 10 ya. Ini 10, ini 10 sama ya sobat ya. Hanya satuannya mungkin ya. Posisinya sama. Kemudian kita coba di tes kejut baterai gitu ya sobat, di angka 12 ya biasanya ya untuk baterai mati suri. Sama juga sobat di 12 ya kurang lebih. Kita turunkan 0. Nah oke, mantap. Sama ya sobat, mantap. Kita coba di posisi
di off kan dulu. Kita dengan tang ampere sobat, dengan tang ampere. Ini tang ampere digital, tang ampere clamp digital ampere. Nah, kita coba sobat. Positif, ini positif merah, ini yang hitam di com. Negatif. Oke, kita lihat di ini sobat, voltase ya, 600 voltase ini. Kita posisi voltase, kita lihat naikkan sobat. Nah, naik juga sobat. Nah, 6 7. Nah, sama ya sobat, 7 ya. Supaya diturunin pelan supaya 7 pas. Nah, sama sobat, 7. Oke, kita coba di posisi 10 voltase. Sama ya sobat ya. Mantap. Ini juga sama 10. Mantap sobat. Oke, di 12. Nah, sama juga sobat, naik juga 12. Mantap sobat. Oke, berarti ini sobat, mantap, selaras ya antara digital, jarum maupun listrik yang keluar, dayanya ya sobat itu sama. Mantap. Kita cabut saja sobat, ini dimatiin dulu. Oke, off. Oke, mantap. Ini kita turunkan lagi ya sobat ya, turunkan di angka 4 ya sobat, biasanya di angka 4 ya. 4, 3,9, 3,8, 4 untuk baterai handphone sobat. Nah, untuk handphone. Nah, ini kita copot dulu sobat. Oke, kita copot. Kita coba di ini sobat, di handphone ya. Ini turunkan saja sobat untuk. Oke. Nah, ini sobat, ampernya juga naik ya kalau voltasenya dinaikkan. Nah, naik sobat voltasenya. Ampernya di power meter ini. Nah, wattnya juga naik sobat, watt yang high-nya di yang rata-ratanya 6,4 watt juga naik. Oke. Kita naikkan ke posisi 12. Mentoknya di 13 voltase biasanya kami ya sobat, kami jarang sekali dipenuhkan sampai 15 voltase, jarang sekali. Dan mungkin nggak pernah juga ya sobat, karena di eman-eman juga ini ya sobat, mesin power supply-nya jangan di overload gitu ya, karena beban kerjanya kalau di dalam buku panduannya itu 70-80% sobat dari daya yang maksimalnya dari keluarnya ini di range 70-80% itu ada baiknya seyogianya digunakan di range itu. Ini berapa? Nah, itu sobat, wattnya juga naik ya sobat, 19 watt ya. Untuk 6,8 watt rata-ratanya. Tapi untuk watt yang paling kecil 1 watt, watt yang paling tertingginya di kisaran 19,8 watt. Gitu sobat. Konsumsinya kategorinya ini ya sobat ya, ringan gitu ya untuk konsumsi dari listrik untuk mesin power supply-nya ini ya sobat. Oke. Kita coba handphone ini sobat, handphone Nokia zaman dulu nih sobat. Ini tidak ada baterainya, kita coba dengan bantuan power supply ya sobat ya. Dengan bantuan power supply ini, apakah bisa hidup? Positif negatifnya sobat diperhatikan. Ini positif, ini negatif, ada tandanya ya sobat. Jangan terbalik sobat. Jadi ini kabel hitam di negatif, kabel yang merah di positif sobat. Ini jepit ini sobat, kemudian dipegang, jangan sampai ini ya sobat, jangan sampai bersentuhan 0 ya sobat, bersentuhan 2 ini 0. Ini ya sobat, konslet ya, bahaya konslet ya sobat, amit-amit. Jadi ini kita hidupkan sobat, ini tombol powernya. Wah, nyala sobat, mantap. Handphone walaupun sudah berumur cukup lama tapi masih bisa hidup sobat.
handphonenya, Nokia-nya. Mantap. Oh, LCD-nya sobat, LCD monokromnya sudah agak trouble sobat, jadi gambarnya seperti ini. Ini tinggal LCD-nya dirubah aja, diganti replace dengan yang baru, wis oke sobat, mantap. Nah ini sinyalnya keluar juga sobat. Sinyalnya nggak ada kartunya ya sobat. Baterainya full keluar. Menu. Oke. Ya mantap sobat. Mantap sobat. Nah ini seperti ini salah satu simulasinya ya sobat. Jadi berarti mesin handphone masih oke, hanya baterainya mungkin yang trouble. Nah itu ya sobat, ini masih hidup. Kita coba matikan sobat. Oke, mantap. Nah ini ada pergerakan ampernya sobat. Rekan-rekan, ya memang harus tetap belajar dan belajar terus ya sobat, untuk bisa lebih tambah wawasan, tambah infonya gitu ya sobat. Jadi ini pergerakannya naik sobat, ampernya. Nah itu sobat, naik, goyang-goyang terus naik. Berarti ketika mesinnya mulai hidup menuju ke prosesor dan komponen-komponen penting di dalam, kerjanya sudah optimal sobat, ampernya terus naik sobat. Nah naik, terus kalau sudah stabil, sudah standby ya, posisi standby, beliau tidak ngecek memori segala macam, beliau akan stabil sobat di situ. Nah gitu ya sobat. Kita matikan lagi sobat. Oke. Nah itu sobat, ampernya terlihat lah. Itu pergerakan jarum ampere ini akan ini sobat, mengindikasikan komponen mana yang mungkin trouble gitu ya. Semuanya bentuknya itu perlu dengan kajian dan perlu dengan belajar terus ya sobat ya, agar lebih memahami kulino gitu ya sobat. Ini kita coba sobat untuk itu oke. Ini berarti handphonenya masih oke sobat. Nah untuk penyimpanan sobat, untuk penyimpanan handphone ada baiknya baterainya dilepas gitu ya sobat, karena takutnya baterainya lama-lama nggak dipakai bertahun-tahun, terus beliaunya short, konslet baterainya, terus mempengaruhi IC power atau IC di IC di handphone gitu ya sobat. Jadi ada baiknya memang elektronik yang ada baterainya, ketika penyimpanan baterainya ada baiknya dilepas sobat. Kalau nggak dipakai untuk jangka waktu panjang, ada baiknya baterainya dilepas. Itu biasanya membuat barang elektroniknya akan lebih awet, karena komponen di dalamnya jadi tidak ikut istilahnya ndak short gitu ya sobat ya. Kalau semuanya baterainya short karena lama nggak dipakai, tapi mesinnya nggak terpengaruh gitu ya. Jadi di kemudian hari hanya mesinnya aja yang diganti, baterainya diganti, mesinnya masih bisa nyala ya sobat. Nah itu sobat. Nah kita coba yang hijau sobat. Ini yang ini baterai model baterainya besar ya sobat, kapasitasnya jadi standby-nya lama. Biasanya untuk adventure ya sobat, untuk petualangan gitu ya. Nah, ini sobat, kotak-kotak kecil dari silikon karpetnya ini, jadi bisa buat nyimpenin satu-satu. Ada satu lagi ya, nanti saja sobat, satu lagi ininya bautnya. Kita coba ya sobat. Kutub positif negatifnya harus dipastikan sobat, jangan terbalik ya sobat ya, amit-amit jangan terbalik sobat. Ini positif negatifnya tinggal dilihat dari baterainya. Kalau semuanya nggak ada tandanya di sini sobat, kita lihat dari baterainya ya sobat. Nah baterainya biasanya ada nih sobat, baterainya minus, positif berarti posisi yang sebelah sini, yang sebelah kanan ini minus. Oke, jangan terbalik ya sobat. Ini kita coba sobat. Oke, terus kemudian yang sebelah sini positif ya sobat ya, yang sebelah kiri positif.
Nah itu sobat, buzzer protectnya hidup karena kemungkinan nyenggol dengan kabel sebelahnya yang negatif ya sobat. Nah ini jangan sampai tersenggol sobat, tadi tersenggol ya. Kita coba untuk ya ini. Nah ini hidup sobat, mantap, hidup sobat handphonenya. Nah mantap. Oke, nah baterainya penuh, oke, menunya oke, lancar, mantap. Oke, mantap sobat. Nah ini pergerakan ampernya naik tuh sobat. Kita coba matikan lagi sobat. Oh belum dibuka, maaf sobat. Nah ini pergerakan ampernya sobat, terlihat naik-naik, nah turun. Kemudian kita coba pas hidupkan lagi sobat. Ini pergerakan ampernya sobat, bergerak. Nah dia lagi mengkonsumsi ya, disesuaikan kapasitas dari masing-masing handphonenya gitu ya sobat. Semuanya harusnya beliau kapasitas ampernya kalau bekerja normal 1,9 atau 1,7, 1,8, itu berarti ampere di sini juga harus menandakan itu ya sobat. Nah, nanti bergerak, setelah itu akan stabil gitu ya sobat. Nah, itu sobat. Ini sobat ya. Kita coba matikan sobat. Langsung turun ampernya. Nah, posisi mati. Oke, mantap sobat. Kita copot yang merah dulu ya sobat, yang positif ya. Nah, ini posisi ini. Mantap, untuk handphone ini masih bisa nyala. Ini juga disimpannya posisi itu ya sobat, tidak baterainya dilepas gitu ya sobat dari ini. Kemudian kita posisi untuk output. Nah ini sobat, kita coba untuk kipas ini sobat. Kipas ini posisinya berapa volt? Nah, ini sobat, DC 5 volt sobat. DC fan DC 5 volt. Nah, 5 volt berarti kita ininya 5 volt sobat. Untuk voltasenya kita setel di 5 volt sobat. Kita coba untuk hidupkan ya sobat ya. Apakah ini fan-nya masih hidup atau sudah ini sobat, sudah almarhum gitu ya sobat. Kita untuk melihat ya sobat fungsinya power supply. Wah, nyala sobat, hidup, mantap. Ini ada lampunya juga sobat, kelap-kelipnya. Nah, ini fan untuk ini sobat, biasanya di komputer, di laptop atau di pendingin laptop itu ya. Jadi di bawah yang meja ada biasanya untuk fan ya, biasanya pakai fan-nya sekitar ini 5 volt. Nah ini ya sobat, mantap sobat. Nah ini kebutuhan ampernya juga naik stabil sobat. Nah ini kan nggak naik turun sobat, nggak dinding, nggak bergetar gitu ya sobat untuk ampernya. Karena ini mesin ini kan hanya beliau bekerja untuk bergerak baling-baling gitu sobat. Beliau tidak punya komponen lain yang seperti di handphone. Kalau di handphone kan ada komponen sinyal, ada komponen memori, ada komponen IC power, ada komponen MMC gitu ya sobat ya. Ada juga komponen yang lain gitu ya. Itu ketika beliau istilahnya beroperasi, beliau kan juga nyari sinyal, nyari itu juga yang membuat konsumsi ampernya, jarum ampernya naik turun bergetar itu karena beliau sedang ngecek satu-satu sinyalnya bagus sesuai dengan lokasi setempat,
berapa kekuatan sinyalnya. Berarti kan mesin handphonenya akan bekerja karena sobat untuk daerah sinyal itu komponen sinyalnya isinya. Oleh karena itu bergerak. Nanti kalau sudah stabil ditemukan sinyalnya stabil, beliau akan tidak bergetar lagi. Nanti berikutnya dikasih perintah apa lagi untuk telepon atau apa, nanti beliau juga akan bergerak lagi. Nanti kalau sudah telepon udah selesai, beliau akan stabil lagi. Itu biasanya begitu sobat. Bahasa sederhananya seperti itu ya sobat. Kalau ini kan beliau hanya fungsinya untuk listrik masuk ke kumparan tembaga ini, kawat ini sobat, menghasilkan medan magnet terus kemudian ada tolakan dari gaya magnet untuk memutar baling-balingnya ya. Gambaran sederhananya seperti itu ya sobat, bahasa sederhananya simpelnya. Nah, itu jadi beliau kan tidak punya tugas lain gitu ya, fungsi yang lain, jadi beliau akhirnya stabil sobat, ampernya di situ aja sobat gitu. Ini 5, mantap ya sobat ya. Kita coba copot lagi. Oke, sip, mantap. Kemudian kita coba untuk ini sobat, lampu sobat. Nah, lampu. Langsung lampu ini aja dulu ya sobat. Lampu ini dulu aja sobat. Nah, ini LED ini. Ini lampu LED-nya ada positif, ada negatif ya sobat. Kita lihat apakah di voltase sama. Tulisannya juga sama sobat, di sini 5 volt. Ini ada tulisan 5 volt ya sobat. 5 volt kita coba. Nah, ini kabelnya malah sama sobat, merah dan hitam, tinggal dicolokkan saja. Seumpama ini tidak ada colokan ini ya sobat. Colokan USB-nya seumpama tidak ada, hanya kabel saja. Ini tinggal dimasukkan ke tempat posisi disesuaikan. Nah. Sebentar sobat, nyambung. Nggak boleh nyenggol ya sobat ya. Itu buzzernya langsung, proteksinya langsung hidup. Ini posisi gini. Nah, mantap sobat. Ini ampernya langsung naik di angka 0,5 ampere ya sobat ya. Ini voltasenya di 5 volt. Oke. Nyala LED-nya. Mantap. Lampu LED-nya nyala. 5 volt. Oke. Kita lepas. Oke, mantap. Sekarang kita posisi yang ini, nah kita yang satunya ya sobat ya, melalui ini sobat, colokan USB-nya. Ini kan 5 volt juga sobat, kita coba ya sobat. Mudah-mudahan bisa, mantap, lancar ya sobat ya. Fungsinya cukup banyak ini sobat, mantap. Untuk power supply ini fiturnya cukup banyak, lumayan mantap. Wah, itu sobat, hidup. Mantap sobat, hidup. Mantap. Colokannya juga berfungsi, mantap. Oke. Ini untuk